Udah, bisa mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok IS2 ingin memaparkan final project kami atau dengan integrated system and organizational behavior. Okay, next. Baik, sebelumnya kelompok kami itu terdiri dari satwa, nantinya ada Mas Jorge, ada Fatida, ada Malisnya, dan Barnabi. Pertama yaitu dalam pendahuluan. Pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada empat, hasil pengukuran antropometri bagi pengguna troli, bagaimana evaluasi risiko biomekanis pada aktivitas material yang troli, berapa hasil perhitungan NPT dan big time menggunakan troli, bagaimana cara mencari nilai energi produksi penggunaan troli. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, melakukan pengukuran antropometri pada pengguna troli, melakukan evaluasi risiko biomekanis pada aktivitas material pada troli, menghitung emisi dan big time menggunakan troli. Bahkan mencari energi konsumsi penggunaan troli. Manfaatnya itu mengetahui bagaimana cara mengukur produksi, memahami cara evaluasi risiko biomekanis pada aktivitas teknologi pada teknologi, dapat melakukan evaluasi dari hasil perhitungan energi dan desain menggunakan poli, serta mengetahui nilai energi konsumsi menggunakan poli. Tadi saya akan menjadi Mas Bers. Baik, berikut merupakan beberapa landasan teori yang digunakan pada penelitian kali ini. Terdiri dari 6 landasan teori. Boleh di next. Metodologi penelitian dimulai dari menentukan judul, lalu identifikasi, landasan teori, pengumpulan data, analisis, dan terakhir kesimpulan dan saran. Next. Pengolahan data dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian kita melakukan redesign dari troli tersebut pada bagian tinggi handle 107 cm itu sesuai dengan persentil average untuk ketinggian siku atau elbow dan tinggi rak 96 cm itu mengikuti prinsip extreme minimum persentil 1 dan kedalaman rak 32,9 cm dari permukaan lantai mengikuti persentil minimum. Lalu diameter handle menggunakan persentase persentil average 30 mm. Next, analisis prinsip antropometri desain. Pada ekstrim yaitu tinggi dan kedalaman keranjang troli menggunakan ekstrim minimum untuk tujuan untuk mencegah membungkuk berlebihan dan mengurangi risiko cedera otot dan tulang belakang. Lalu prinsip adjustable digunakan pada eh, perubahan ketinggian meja troli sehingga barang ringan tetap berada di atas dan tidak perlu membungkuk dalam meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kelelahan pengguna. Lalu prinsip average digunakan pada ketebalan pegangan atau handle troli. Berdasarkan rata-rata persentil ke-50, bertujuan untuk memberikan kenyamanan genggaman bagi mayoritas pengguna dengan desain yang sederhana. Next. Oke, lanjut ke Biomechanic and Design of Manual Handling. Yang skenario satu yaitu menggunakan troli lama atau konvensional dengan posisi beban rendah, jangkauan jauh, dan sudut asimetris. Bisa dilihat pada tabel untuk S1 troli lama untuk nilai-nilainya. Kemudian yang skenario 2 menggunakan troli adjustable dengan posisi beban setinggi siku, jangkauan dekat, dan sudut asimetris minimum. Bisa dilihat juga pada tabel untuk adjustable nilai S2-nya. Kemudian lanjut ke evaluasi resiko biomekanis pada aktivitas material handling. Yang pertama itu ada data dan perhitungan RWL, NIOS. Nilainya itu di troli lama ada di 8,06 kg, kemudian di troli adjustable itu ada di 15,49 kg. Kemudian lanjut ke lifting index. Untuk beban aktual 10 kilo, kategori resikonya masuk ke aman. Untuk beban aktual 15 kilo, kategori resikonya masuk ke mendekati aman. Untuk beban aktual 20 kilo, kategori resikonya masuk ke sedang. Kemudian dikorelasi intensitas versus energi. Untuk aktivitas dorong, interpretasinya hubungannya sangat kuat. Untuk aktivitas tarik, interpretasinya hubungan juga sangat kuat. Kemudian klasifikasi MAT dan detak jantung. Ini ada very light, light, moderate, heavy, heavy, dan juga very heavy. Kemudian masuk ke break time untuk 30 menit kerja. Untuk aktivitas dorong, masuk ke break time-nya itu 15,9 menit. Kemudian untuk aktivitas tarik itu break time-nya untuk wanita 13,5 menit.
Kemudian untuk evaluasi resiko biomekanis pada aktivitas material handling, usulan perbaikannya yaitu adjustable deck dengan pegas untuk menjaga ketinggian optimal sehingga bongkar atau muat. Yang kedua, handle adjustable 102 sampai 112 cm sesuai tinggi si kooperator. Yang ketiga, pegangan ergonomis diameter 30 sampai 35 mm anti slip. Kemudian yang keempat, roda low rolling resistant untuk mengurangi gaya dorong awal. Bisa dilihat untuk detail gambarnya ada desain postur tubuh saat mengambil barang, kemudian ini desain 3 dimensi trolinya, kemudian ada desain postur tubuh mengambil barang dengan troli. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Next. Oke, saya akan melanjutkan untuk fatigue and energy consumption. Jadi ini adalah tabel observasi antara kedua aktivitas mendorong dan menarik troli. Jadi dua aktivitas tersebut disimpulkan bahwa konsumsi energi wanita lebih tinggi daripada pria untuk aktivitas yang sama, terutama saat menarik troli, kemudian mendorong troli membutuhkan energi lebih besar daripada menarik, terutama pada kecepatan tinggi. Next. Oke, di sini ada tabel korelasi aktivitas mendorong dan menarik troli. Bisa dilihat pada tabel, disimpulkan bahwa korelasi kuat atau R lebih besar dari 0,9 antara kecepatan atau frekuensi dengan konsumsi energi, terutama pada wanita. Hal ini menunjukkan sensitivitas lebih tinggi terhadap peningkatan intensitas kerja. Lalu yang ketiga ada analisis MET. Di sini ada tabel klasifikasi, lalu ditemukan analisis MET-nya sendiri. Disimpulkan bahwa aktivitas mendorong beban di atas 15 kg termasuk dalam heavy labor atau METS 5,7 sampai 6,7. Nah, ini memerlukan intervensi ergonomis seperti pegangan yang dapat disesuaikan dan istirahat berkala. Next. Lalu di sini ada tabel break time. Disimpulkan bahwa wanita membutuhkan istirahat 10% lebih lama daripada pria untuk aktivitas yang sama, karena rata-rata denyut jantung wanita lebih tinggi dan kapasitas aerobik lebih rendah. Nah, untuk usulan perbaikannya sendiri in terms of manajemen kerja itu ada di rotasi tugas setiap 1 jam untuk aktivitas heavy labor. Kemudian kedua ada istirahat 15 menit tiap 30 menit kerja untuk wanita berdasarkan break time lebih panjang. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, izin melanjutkan. Next, terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami dapati yang pertama, kami meredesain troli menggunakan prinsip ekstrim, kemudian tentang penyesuaian dan menyesuaikan rata-rata juga. Kemudian yang kedua, usulan perbaikan untuk yang ekstrim, tinggi troli menjadi 94 cm, untuk average pegangan menjadi 107 cm, dan diameter handle average menjadi 30 mm, serta roda diameter 15 cm dengan bearing posisi rotasi tugas setiap 1 jam, kemudian istirahat 15 menit atau 30 menit untuk karyawan wanita. Kemudian nilai MET 5,7 sampai 6,7 di mana ini perlu pegangan adjustable dan istirahat berkala serta kecepatan berpengaruh kuat pada konsumsi energi dari karyawan wanita. Kemudian yang selanjutnya adalah break time wanita lebih tinggi daripada pada aktivitas menarik dan mendorong troli dibandingkan karyawan pria. Dan yang terakhir, konsumsi energi lebih tinggi pada wanita, terutama kecepatan tinggi mendorong 26,6 wanita versus 25,3 pria. Sedangkan untuk menarik 22,6 versus 21,3 untuk pria. Next. Untuk saran yang pertama, pada wanita melakukan aktivitas yang sama memerlukan 10% waktu untuk istirahat lebih lama agar denyut nadinya tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, troli dengan adjustable tinggi masih diperlukan modifikasi lebih lanjut sehingga proyek ini masih mungkin untuk dikembangkan lebih ke depannya agar penggunaan lebih ergonomis untuk semua usia dan gender. Oke, sekian. Terima kasih.